Di dalam Kristus, pada minggu yang terakhir dari masa Advent, yaitu peran Bunda Maria ditunjukkan di sini bahwa Bunda Maria adalah orang yang taat kepada Tuhan, meski berita ini sangat berat diterima. Dia harus mengandung, harus melahirkan, padahal belum apa-apa, belum tersentuh dengan lelaki yang lain. Dan Yosef seperti itu juga, dia tidak mengerti, belum apa-apa. Intinya bahwa ada 3 hal, mungkin bahkan 4, yang harus kita renungkan dalam perayaan Ekaristi ini. Satu, bahwa dia, Bunda Maria, tetap perawan, mengandung dari Roh Kudus, dan ini adalah hal-hal yang baru dalam hidup manusia, hidup kita semua. Orang bisa mengandung tanpa harus bersetubuh dengan orang lain. Ini baru berita baru dalam dunia kita. Dan ini dari Roh Kudus. Kalau Allah sudah menghendaki, kun fayakun. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kun fayakun. Dan yang kedua, bahwa Yesus berasal dari anak manusia dari daging. Karena apa? Karena dilahirkan dari Maria, dari seorang ibu, dari manusia. Maka dia dari manusia, dari daging. Dia lahir sungguh, dia keluar sungguh, dia dipelihara sungguh, mulai dari bayi sampai besar. Ini menunjukkan manusianya. Dia berkarya, lalu disalib seperti manusia. Disalib, dan itu keluar air dan darah dari lambungnya. Dan dia mati. Ini dari manusia, dia mati. Dimakamkan, dikubur. Ini manusia, tapi yang bukan manusia adalah dia bangkit dan naik ke surga. Ini bukan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam pribadi Yesus ada 2 pribadi, manusia dan Allah, Roh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mungkin pelan-pelan harus yakin ini, pelan-pelan. Karena kita sudah terbiasa dengan hidup manusia. Melihat jabang bayi lahir, anak-anak lahir, adik-adik kita lahir, aduh seneng, lucu, imit-imit, ya. Tapi tidak tahu bahwa itu dari manusia, kita dari ibu, bapak kita. Ini tidak berlaku bagi Bunda Maria. Ini yang menyebabkan kita yakin bahwa dia adalah Allah dan sekaligus manusia. Hal ini ditunjukkan dalam bacaan kedua tadi, yang diwartakan Paulus bukan apa-apa, hanya anak manusia dari roh dan dari daging anak manusia. Dan ini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu pewartaan Paulus. Maka ini perlu dicatat baik-baik dalam pikiran kita. Perlu dicatat. Mana buktinya Allah dan manusia? Ini Paulus mengatakan. Kalau refleksi Injil kita belum nyampe. Mungkin masyarakat pada umumnya belum nyampe. Tapi terrealisasi dalam Paulus, umat di Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Terbukti juga dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya tadi menegur, ayo, Ahaz, Raja Yehuda tadi. Tegur, ayo, mintalah tanda-tanda, mintalah. Enggak, saya tidak mau minta. Tanda itu sudah jelas. Anak perawan akan hamil. Dan itu tidak mungkin di dalam perjanjian lama, anak perawan baru hamil. Bagaimana? Kisahkan sampai zaman itu, sampai zaman sekarang. Dikisahkan anak perawan hamil. Ini mau menunjukkan bahwa hal-hal yang mujizat-mujizat Tuhan di luar jangkauan pikiran manusia, ini baru terjadi. Kalau masih jangkauan manusia masih bisa dipikirkan, itu bukan mujizat. Oh bisa mengerti, oh ini, oh ya itu karena ini, karena itu. Itu bukan mujizat. Tapi kalau di luar, halo, itu baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mujizat memang harus seperti itu. Mujizat memang memberi kita sebuah wawasan bahwa diri kita memang harus tunduk kepada Tuhan. Tidak hanya hal-hal yang dapat kita pikirkan saja di dunia ini terjadi. Ada hal-hal yang tidak kita pikirkan, itu terjadi. Contoh, seorang koster, seorang bawahan romo, hanya sekedar sopir bisa meluluskan 3 anaknya sarjana. Gaji sopir itu piro? Ini di luar kekuasaan Tuhan. Oh, dihubung-hubung nah iya njukuki duwike romo, iya itu dikeki romo, iya iku kalau ceperan, iya macam-macam iya. Tetapi dibuktikan, mana buktinya? Ini ada, ini terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Sering saya berikan itu contoh-contoh dalam hidup sehari-hari seperti itu. Bapak Ibu sendiri juga mengalami hal ini. Berapa gaji suami, berapa gaji ibu di total bisa menghidupkan 2 anak, 3 bahkan 4. Itu soal gaji, soal kehidupan sekarang ini. Soal yang lain sangat mungkin Anda tidak celaka karena orang lain celaka, itu celaka. Loh saya kok tidak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Selamat. Itu. Saya kok tidak kena penyakit orang lain kok mati kletak, isuk mati. Isuk sakit, sore mati, sore sakit, isuk mati. Pandemi kemarin, waduh. Saya sampai takut saya. Takut saja. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini kenyataan dalam hidup sehari-hari. Mengapa kita masih tidak percaya soal ini? Harus terbuka bahwa tahun baru nanti kita akan mengalami banyak hal yang di luar dugaan kita, dan itu Tuhan Allah ikut campur di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah misi keselamatan Allah, bahwa Allah mau menyelamatkan manusia asal manusia mau mengulurkan tangan, mau dijamah Tuhan, dibentuk, dirubah oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya. Hanya kita bersaksi dalam hidup sehari-hari itu, hanya bersaksi. Buatlah dunia ini nyaman, enak dihuni. Mosok hidup dalam satu rumah kok tukaran terus. Gak ono enteke isuk tukaran, sore tukaran, bengi kabeh turu tukaran. Gak ono enteke. Memang besok pagi damai ya. Itu resepnya. Harus damai. Meskipun pagi, siang, sore tukaran, harus damai malam harinya.
Sebelum matahari terbenam, saya sudah memaafkan kamu. Besok pagi kita bangun segar, kembali lagi buat dosa lagi, enggak. Besok pagi kita damai lagi, kita damai. Bapak Ibu, hidup kita itu terus menerus seperti itu. Hidup kita tidak pernah jalan. Seperti Yosef seperti ini. Yosef tidak ada nampak anak. Yosef ditampaki oleh malaikat. Karena Yosef orang yang tahu bahwa dia sabar, dia taat. Maka dia meskipun tidak mengerti opo segi, Tuhan Allah yang aneh-aneh memberi saya mimpi, ayo terima Bunda Maria. Karena anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu? Gak tahu, belum tahu. Tapi kemudian itu baru tahu. Itu ada remang-remang, masih remang-remang. Apa sih Roh Kudus sih? Bentuknya seperti apa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga demikian. Kita tidak tahu Roh Kudus itu. Ya diberi penjelasan mungkin bisa secara intelektual kita mengerti, secara batiniah, secara perbuatan sehari-hari bagaimana mengeterapkan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak pada Advent yang keempat ini kita memulai untuk hidup baru, di mana Natal ini sudah dekat dengan diri kita. Minggu depan Natal sudah dekat. Mari kita menyiapkan segala-galanya. Semoga Natal ini, Natal 2002 ini menjadi Natal yang indah untuk diri kita. Natal yang tidak tukaran-tukaran, Natal yang membawa damai, Natal yang tidak menggempaskan orang lain, Natal yang tidak membuat gegeran orang lain, tapi Natal yang membuat damai, sejahtera. Semoga hal ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.